Membuat cemilan agar anak-anak nggak selalu minta jajan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Nafika. Hari ini saya ingin membuat cemilan agar anak-anak nggak selalu minta uang jajan. Saya nggak tahu ya ini nama cemilannya apa. Yang jelas cara masaknya mudah dan bahan-bahannya murah. Ini hanya menggunakan santan, gula merah, tepung ketan, vanili bubuk, garam, dan tidak lupa juga menggunakan daun pandan. Di sini gula merah dan santannya kita masak terlebih dahulu, tapi jangan lupa ya dikasih sedikit garam, vanili bubuk, dan juga daun pandan. Oh iya, video ini sudah saya buat dari 2 hari yang lalu, tapi saya baru sempat edit hari ini. Dan alhamdulillah anak-anak suka dan uang jajannya memang sedikit berkurang. Sedikit bercerita, anak-anak saya itu uang jajannya memang saya jatah ya. Satu orangnya satu hari hanya boleh 10.000. Oh iya, sebelumnya sedikit info, di sini saya bercerita itu tidak ingin meminta belas kasihan. Saya bercerita hanya ingin memberi inspirasi untuk orang-orang yang ekonominya sama seperti saya. Mungkin sebagian orang berpikir kok bisa ya anak-anaknya itu uang jajannya dijatah dan nurut-nurut aja. Ya memang bisa ya, itu tergantung kebiasaan si anak sejak kecil. Saya dari awal sudah biasa mengajarkan mereka untuk jajan secukupnya sejak mereka mulai pandai jajan. Jujur aja dulu penghasilan suami saya itu lumayan besar karena kerjaannya itu lumayan lancar. Tapi walaupun begitu saya tetap mengajarkan anak-anak untuk jajan secukupnya dan seadanya. Karena saya itu memiliki pemikiran begini, nggak mungkin selamanya penghasilan suami saya itu besar, apalagi dengan kerjaan dia yang serabutan. Ternyata yang saya pikirkan selama ini terjadi. Semenjak corona, pekerjaan suami saya satu persatu mulai menghilang. Yang dulunya dia itu kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, kadang tidur malam hanya 2 jam, kadang hanya 3 jam, kadang nggak tidur sama sekali, dan sekarang dia nonstop di rumah. Kalau dulu waktunya itu sangat susah sekali untuk istirahat, bahkan hanya untuk makan siang. Dulu kalau lagi lancar, suami saya bisa dibilang makan siangnya selalu terlambat, bahkan udah sore baru ada waktu untuk makan siang. Dulu saya sering ngomong ke suami, saya itu sering komplain ya karena dia untuk waktu makan siang aja sering terlambat. Dan saya masih ingat sekali perkataan dia bilang begini, selagi ada kerjaan saya harus tetap kerja, takutnya nanti nggak ada kan kita juga yang susah. Ternyata yang dia ucapkan itu terjadi. Semenjak corona satu persatu kerjaannya mulai menghilang. Ya tahulah ya efek corona tidak hanya kami yang terkena dampaknya, bahkan seluruh warga atau seluruh umat manusia di dunia ini mungkin terkena dampaknya. Mungkin ya sejak itu sampai sekarang keadaan kami ya seperti ini, kadang kerja kadang tidak, kadang seminggu suami saya kerja hanya 2 kali atau sekali, atau bahkan tidak kerja sama sekali. Tapi saya tetap syukuri itu, karena kalau hanya untuk makan nasi dan lauk saya tidak begitu terlalu pusing memikirkannya. Soalnya kalau hanya untuk makan saya tidak pusing ya. Kalau seandainya ada uang ya saya belanja perikanan, kalau nggak ada ya udah saya itu belanjanya yang penting-penting aja seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan terkadang pun saya pergi mulung. Yang paling membuat saya pusing itu ya ini jajan anak setiap harinya. Tahulah ya anak-anak zaman sekarang itu harus jajan setiap harinya. Apalagi kalau waktu sekolah ya, kalau mereka nggak jajan takutnya mereka nggak mau pergi sekolah. Tapi alhamdulillahnya anak-anak saya tidak seperti itu. Kalau nggak ada uang jajan mereka tetap mau ya pergi sekolah. Soalnya ada beberapa anak-anak yang saya nggak usah kasih tahu ya siapa. Mereka kalau nggak pergi sekolah saya tahu ya itu tandanya karena mereka nggak ada uang jajan. Jadi alhamdulillah saya sudah biasakan anak saya sejak kecil untuk jajan seadanya. Pas nggak ada uang jajan pun mereka tetap ingin pergi sekolah atau pergi MDA. Paling nanti saya cuman bilang, nanti ya nak jajannya pulang dari MDA. Dan terkadang pun mereka sering dikasih jajan ya oleh adik ipar saya dan kakak ipar saya. Saya sering pesan ya ke anak-anak, nanti kalau kalian udah besar, udah bekerja, jangan pernah lupakan kebaikan bibi dan paman kalian, karena mereka selalu kasih kalian jajan setiap harinya. Soalnya kalau jajan dari saya memang tidak begitu seberapa, tapi mereka itu selalu dikasih jajan oleh paman dan bibinya. Alhamdulillahnya anak-anak saya itu paham dan mengerti. Saat saya bilang saya belum ada uang, mereka memang tidak akan menuntut. Terkadang kan anak-anak itu kalau kita bilang nggak ada uang, mereka minta jajan, pasti mereka itu menangis. Apalagi seusia anak saya yang paling kecil, umurnya itu kan baru 4 tahun. Biasanya anak-anak umur segitu dia akan nangis ketika ada orang jualan masuk ke kampung. Kalau di kampung-kampung itu kan ada ya biasanya yang tukang jualan datang,
seperti jualan es krim, jualan buah, atau jualan mainan. Tapi alhamdulillahnya anak saya kalau ada penjual datang, dia minta, terus saya bilang saya lagi nggak ada uang, dia tidak akan nangis. Karena dari kecil saya sudah membiasakan anak-anak untuk tidak selalu memanggil abang-abang pedagang yang masuk ke kampung. Tapi terkadang kalau lagi ada uang, saya akan belikan. Misalnya ada es krim masuk, nanti semua teman-temannya beli, dia enggak kan, kita kasihan juga ya. Jadi kalau saya lihat kayak gitu pasti sekali-sekali saya belikan, tapi itu sangat jarang sekali, paling sekali sebulan atau sekali seminggu atau tidak sama sekali. Seingat saya dalam tahun ini udah bulan berapa ya, udah masuk bulan 7 ya, belum pernah sekalipun anak saya memberhentikan abang-abang yang datang jualan masuk ke kampung. Seperti yang kalian tahu, biasanya kan kalau di kampung-kampung itu setiap harinya pasti ada aja abang-abang pedagang yang datang, entah itu jual es krim, entah itu jual buah-buahan, entah itu jual mainan atau bakso atau lain semacamnya. Mungkin tidak di seluruh kampung seperti itu ya, tapi di kampung saya ini setiap hari pasti ada aja yang datang jualan. Kalau menurut saya intinya itu tergantung kebiasaan. Kalau kita tidak membiasakan anak-anak untuk menyetop pedagang lewat, saya rasa anak-anak tidak akan menangis saat kita nggak ada uang. Tapi ya saya kurang tahu juga ya, kan beda orang tua, beda lagi cara mendidik anak. Oh ya, sekali lagi saya jelaskan ya, di sini saya cerita itu bukan untuk berbelas kasihan supaya penonton kasihan ke saya, bukan. Di sini saya itu bercerita hanya ingin berbagi pengalaman cara mendidik anak, karena setiap orang tua itu kan berbeda-beda ya cara mendidik anaknya. Mungkin kalian berpikir kalau saya itu bercerita kesusahan hidup hanya ingin mendapat simpatik penonton atau ingin mendapatkan belas kasihan penonton. Kalian salah ya. Jujur aja ya, ada beberapa penonton yang udah meminta alamat saya dan nomor rekening saya, tapi tidak sekalipun saya kasih, karena kata mereka ingin mengirim hadiah untuk anak saya atau ingin ngasih uang jajan anak saya, tapi saya selalu menolak. Saya hanya menerima uang dari satu subscriber saya, yaitu kakak Farida yang ada di Singapura. Saya nggak tahu waktu itu kenapa tiba-tiba saya mau aja nerima uang dari beliau, padahal awalnya saya sudah punya prinsip saya tidak akan menerima pemberian dari subscriber atau dari penonton. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa menerima uang dari Kak Farida. Kalau nggak salah Kak Farida itu orang ketiga atau orang keempat yang ingin memberi saya uang waktu saat itu ya. Mungkin karena niat beliau baik dan akhirnya saya pun dengan mudahnya menerima uang dari beliau. Tapi bukan berarti yang lainnya itu tidak berniat baik ya. Saya tahu niat mereka baik, ingin ngasih anak-anak saya. Mereka ikhlas, hanya saja saya tidak ingin menerima pemberian dari subscriber karena saya tidak ingin dianggap mengemis di YouTube. Apalagi waktu itu saya sering kan membuat konten mulung di pasar, makanya saya itu nggak mau menerima pemberian dari subscriber karena saya itu takut dianggap mengemis. Saya buat konten mulung di pasar itu karena terinspirasi dari Bang Juanda. Jadi pas saat saya coba, banyak hal positif yang saya dapatkan. Selain saya mendapatkan penonton yang banyak, subscriber yang banyak, saya juga bisa terbantu dalam bumbu-bumbu dapur. Makanya waktu itu saya senang sekali ya untuk membuat konten mulung. Sebetulnya saya masih ingin ya membuat konten mulung dan melanjutkannya, tapi ada satu hal yang membuat saya harus stop. Untuk sekarang saya belum bisa cerita ya apa alasan saya berhenti membuat konten mulung. Yang jelas saya itu nanti kalau bisa pasti saya akan lanjut membuat konten mulung. Karena keasikan cerita, saya sampai lupa ya menjelaskan cara pembuatan kuenya. Ini dia ya, kuenya udah matang, hasilnya itu menurut saya cantik ya, dia lembut, kenyal karena dari tepung ketan ya, jadi hasilnya itu kenyal. Setelah saya pikir-pikir rasanya itu hampir sama dengan gelamai. Kalau gelamai bahasa Indonesianya apa ya? Saya kurang tahu ya. Mungkin ada ya bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa kaminya gelamai. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Nanti fotonya saya akan tunjukkan di sini. Oh ya, terima kasih ya yang sudah ngikutin video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa ya dicoba resepnya. Ini itu enak sekali.